Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang suksesi negara ya, dan pemerintahan tentunya ya, dalam hukum internasional. Untuk membahas tentang suksesi ini, pertama bahwa di dalam hukum internasional ya, suksesi itu mengimplikasikan adanya perpindahan kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Apakah itu dari negara yang satu ke negara yang lain, atau dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain. Nah, suksesi ini kan sebenarnya seperti apa ya? Seperti hukum waris gitu ya. Seperti hukum waris dalam hukum keluarga ya. Kira-kira seperti itu ya. Bahwa dalam hukum waris itu bisa saja kemudian ahli waris itu menanggung segala hak dan kewajiban pewaris ya. Atau bisa juga bahwa ahli waris itu tidak mau menanggung beban pewaris ya. Nah, ini di dalam hukum internasional pun juga begitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah ketika terjadi suksesi yang menerima suksesi itu apakah menanggung segala hak dan kewajiban dari yang mewariskan, atau sebenarnya yang diberikan warisan itu tidak mau menanggung beban-beban yang diberikan oleh yang mewariskan atau si pewaris. Ya. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang sukses negara ya, di dalam hukum internasional. Nah, di dalam hukum internasional, suksesi negara itu mempunyai konsekuensi yang luas ya, terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional negara pendahulu ya, atau yang disebut sebagai predecessor state. Ya. Nah, sedangkan negara yang diberikan warisan tersebut adalah successor state. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika terjadi suksesi itu terhadap nasib perjanjian internasional yang sudah pernah dibuat oleh predecessor state-nya, ya, oleh negara pendahulunya. Apakah perjanjian internasional yang telah dibuat oleh negara pendahulunya itu berlaku semuanya terhadap negara yang kemudian atau yang menerima warisan, yang menerima penggantian atau successor state-nya. Kemudian dalam suksesi negara juga tentu menyangkut kepemilikan publik ya, dan hutang-hutang yang sudah dibuat oleh predecessor state. Ya. Nah, ketika terjadi suksesi, ketika terjadi penggantian, ya, ketika terjadi peralihan kekuasaan dari pihak yang satu, dari pihak predecessor ke successor, ya, apakah kepemilikan yang semula dipegang oleh predecessor itu beralih enggak kepada negara suksesornya atau pada pihak suksesornya. Demikian juga predecessor state bisa saja kemudian membuat hutang ya. Nah, apakah hutang-hutang yang sudah dibuat oleh predecessor state itu beralih
dengan sendirinya kepada successor state. Ya. Nah, jadi ini beberapa persoalan yang terkait dengan suksesi baik negara maupun juga suksesi pemerintahannya ya. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sama halnya ketika terjadi pewarisan dari yang mewariskan dan yang menerima warisan. Ya. Jadi apakah semua hak dan kewajibannya itu beralih kepada yang diberi warisan, ya, dari yang memberi warisan atau yang dari si pewaris, begitu ya? Ataukah hanya mau menerima hak-haknya saja, sedangkan kewajiban-kewajibannya tidak mau dia menanggung, gitu. Hutang-hutang si pewaris tidak mau ditanggung oleh si ahli waris. Nah ini di dalam suksesi negara pun, suksesi pemerintahan pun juga demikian ya. Bisa saja ada hal-hal tertentu yang bisa diterima oleh si ahli waris ya, atau negara yang diberikan warisan atau pemerintah yang diberikan warisan, atau hanya mau menerima haknya saja, tidak mau menerima kewajibannya. Ya. Nah, kita lihat bagaimana di dalam hukum internasional pengaturan hal tersebut. Ya. Nah, ketika terjadi suksesi yang menyangkut negara kita, misalnya ya, Timor Timur kemudian berpisah dari Indonesia, ya. Lalu pertanyaannya itu adalah bagaimana nasib perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat oleh Indonesia yang juga menyangkut Timur Timur ya, yang sekarang menjadi Timor Leste. Ya. Bagaimana harta kekayaan dari pemerintah Indonesia, arsip-arsip publik yang ada di Timor Timur, apakah dengan sendirinya beralih kepada Timor Leste, ataukah arsip-arsip dan lain sebagainya itu harus kembali ke tangan Indonesia. Nah ini salah satu contoh saja, salah satu contoh suksesi. Gitu ya. Baik, bentuk-bentuk suksesi negara ya, itu bisa beraneka ragam. Misalnya adalah ada bagian negara A bergabung dengan negara B, ya, atau menjadi tergabung ke dalam beberapa negara X, Y, Z misalnya. Gitu ya. Jadi suatu negara bergabung dengan negara lain, ya, misalnya dengan negara B, atau A bergabung ke dalam beberapa negara. Jadi bisa saja satu negara kemudian terpecah lalu bergabung dengan negara-negara yang lainnya yang sudah ada. Atau bisa terjadi bagian dari negara A menjadi satu negara baru. Ini sangat memungkinkan ya, bahwa ada bagian dari suatu negara ya, menjadi satu negara baru atau memisahkan diri. Ya seperti Timor Timur menjadi Timor Leste misalnya. Kan semula Timor Timur itu merupakan bagian dari Indonesia ya. Kemudian berpisah menjadi negara baru tersendiri. Atau seluruh wilayah dari suatu negara ya, menjadi bagian dari negara lain. Bisa juga seluruh wilayah negara A terbagi menjadi beberapa negara baru. Ini negara yang pecah. Kemudian bisa juga keseluruhan bagian dari suatu negara membentuk dasar bagi beberapa negara baru yang berdaulat. Nah, ini bentuk-bentuk
suksesi negara. Jadi bukan hanya satu bentuk saja, ya, tetapi beberapa kemungkinan. Yang penting itu adalah terjadi satu perubahan kekuasaan di sana. Ya. Apakah kekuasaan yang ada menjadi hilang, kemudian terbentuk kekuasaan baru, atau satu kekuasaan menjadi pecah, satu kedaulatan menjadi pecah menjadi beberapa kedaulatan dan sebagainya. Nah, demikian juga di dalam suksesi pemerintahan. Bisa saja kemudian di dalam suatu pemerintahan itu terjadi transisi kepentingan nasional dan kabinetnya. Jadi ini suatu hal yang sangat umum di hampir semua negara, begitu ya. Bahwa ada proses suksesi, ada proses penggantian kepemimpinan di negara yang bersangkutan. Nah, bisa terjadi karena memang melalui proses yang normal, ya. Artinya dari satu rezim ke rezim yang lain, dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono ke Pak Jokowi misalnya, gitu ya. Atau sebelumnya dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Abdurrahman Wahid, dari Abdurrahman Wahid ke Megawati, dari Megawati ke SBY, dari SBY ke Jokowi. Ya. Nah, pergantian kepemimpinan di suatu negara, ya, itu bisa saja melalui cara yang normal, artinya melalui cara-cara yang berlaku di negara yang bersangkutan secara normal, gitu ya. Misalnya melalui pemilihan umum, gitu ya. Tapi bisa juga pergantian pemerintahan itu ya dilakukan secara revolusioner. Dengan revolusi, atau bisa dengan kudeta, ya, seperti yang berlaku di Myanmar misalnya. Atau apapun caranya, ya. Yang jelas terjadi suksesi pemerintahan. Artinya baik secara normal atau secara tidak normal, ya. Ada pergantian kepemimpinan, ya. Mungkin mulai dari pucuk pimpinannya, katakanlah presiden, sampai ke kabinet-kabinetnya, ya. Bisa juga secara revolusi, ya. Atau bisa juga secara konstitusional. Nah, jadi yang penting baik dalam suksesi negara maupun dalam suksesi pemerintahan, ya, dimungkinkan terjadinya peristiwa yang beragam, ya. Jadi bukan hanya satu peristiwa saja yang mengakibatkan pergantian kekuasaan di suatu negara, gitu ya. Nah, jadi baik suksesi negaranya, ya, maupun suksesi pemerintahannya ini sangat dimungkinkan terjadi dengan berbagai sebab, ya. Nah, dalam hal terjadinya suksesi ini, ya, lalu persoalan di dalam hukum internasional itu adalah bagaimana penyelesaiannya, ya. Bagaimana penyelesaiannya di dalam hukum internasional. Nah, ternyata di dalam hukum internasional itu tidak bisa digeneralisir, ya. Jadi tidak ada jawaban yang tunggal. Nah, dalam Treaty of Saint Germain tahun 1919, ya, perjanjian mengenai pertanggungjawaban atas hutang-hutang publik kerajaan Austro-Hungarian saat itu, ya, jadi diselesaikan dengan perjanjian.
adanya pergantian adanya suksesi itu diselesaikan dengan perjanjian. Nah, perjanjian bilateral antara penguasa koloni dan wilayah koloninya. Jadi bagaimana penyelesaiannya ya dengan perjanjian. Nah, ini Rusia yang sekarang juga sedang bergejolak, ya. Apakah nanti akan ada juga suksesi, gitu ya. Nah, kita lihat saja ya perkembangannya. Yang jelas Rusia pernah mengalami peristiwa yang menyebabkan terjadinya suksesi negara. Seperti kita ketahui bahwa Rusia itu semula itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Ya. Dan ketika Uni Soviet pecah menjadi negara-negara yang lebih kecil lagi, nah yang sekarang sedang bertikai itu Rusia dan Ukraina itu sebenarnya semula adalah bagian dari Uni Soviet. Nah, di dalam suksesi yang terjadi di Uni Soviet, lalu kemudian Rusia itu diakui sebagai penerus Uni Soviet. Misalnya di Dewan Keamanan PBB misalnya gitu ya. Nah, sekarang Uni Soviet itu digantikan oleh Rusia. Jadi sekarang Rusia lah yang ada di Dewan Keamanan PBB, bukan Ukraina, bukan negara-negara pecahan Uni Soviet yang lain gitu ya. Nah, tetapi di Yugoslavia itu pecah juga dan tidak ada penerus Yugoslavia. Jadi sekarang yang namanya negara Yugoslavia itu tidak ada, ya. Tidak ada. Dan sudah pecah ya hilang saja. Padahal dulu saya masih kanak-kanak itu termasuk juga menggemari sepak bola Yugoslavia. Ya. Yugoslavia cukup kuat di masa lalu sepak bolanya, gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan Rusia, penyelesaian suksesi yang terjadi di Yugoslavia itu ya tidak ada penerus Yugoslavia. Setelah pecah ya sudah pecah saja, gitu ya, menjadi negara beberapa negara, gitu ya. Sedangkan di Uni Soviet setelah pecah itu lalu ada penggantian ya dari Uni Soviet ke Rusia. Nah, oleh karena itu di dalam hukum internasional tidak ada penyelesaian yang tunggal, ya. Tidak ada penyelesaian yang bisa digeneralisir. Jadi persoalannya kompleks, sehingga boleh dikatakan penyelesaian dari suksesi itu bersifat kasuistik, ya. Jadi harus dilihat kasus per kasus. Lalu bagaimana instrumen hukum internasional itu sendiri? Nah, di dalam instrumen hukum internasional ada konvensi yang disebut sebagai the Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978. Ya. Nah, ini pun juga tentu tidak komprehensif, ya. Dia ada konvensi Wina tentang suksesi negara, tapi ini hanya dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian internasional. Jadi bagaimana kelanjutan dari perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara predesesornya terhadap negara suksesornya.
Jadi bagaimana suksesi negara yang terkait dengan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh predecessor state kepada successor state. Apakah dengan otomatis, dengan sendirinya, semua perjanjian internasional yang berlaku terhadap predecessor state itu beralih kepada successor state? Ya. Nah, ini dalam konvensi tentang suksesi, tapi khusus suksesinya berkaitan dengan treaties, dengan perjanjian internasional. Kemudian juga ada the Vienna Convention on Successions of State in respect of state property, archives, and deaths. Ya. 1983. Jadi instrumen yang kedua yaitu Konvensi Wina tentang suksesi negara, ya, yang terkait dengan harta kekayaan negara, kemudian arsip-arsip, dan juga hutang. Ya. Nah, ini Konvensi Wina tahun 1983, tetapi ternyata belum efektif, ya, belum berlaku efektif. Namun kira-kira apa yang ada di dalam Vienna Convention tahun 1983 ini ya, merefleksikan apa yang terjadi di dalam hukum internasional saat ini. Ya. Jadi meskipun instrumennya itu belum berlaku, tapi sesungguhnya itulah yang terjadi. Ya. Nah, atau dengan kata lain, meskipun sekarang itu sifatnya kasuistis, ya, tetapi itulah yang dipraktekkan oleh negara-negara sekarang. Gitu. Kemudian ada perjanjian atau bagaimana tentang perjanjian internasional tadi ya, Succession of State. Menurut Konvensi Wina 1978 ya. Nah, di dalam Konvensi Wina 1978 mengenai suksesi yang terkait dengan perjanjian internasional, maka konvensi tersebut justru merujuk kepada hukum kebiasaan internasional. Jadi ini hukum perjanjian internasional menunjuk pada kebiasaan internasional. Artinya perjanjian-perjanjian internasional yang sudah dibuat oleh predecessor state, ya, penyelesaiannya itu adalah berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Nah, jadi agak rancu juga ya. Kita ingin mendapatkan kejelasan tentang bagaimana nasib perjanjian internasional yang sudah dibuat oleh predecessor state beralih ke successor state, ya. Tapi ternyata menurut Konvensi Wina 1978 ya, perjanjian internasional itu didasarkan pada hukum kebiasaan internasional, ya. Nah, untuk dispositive treaty ya, ini mengacu pada hukum setempat, ya. Run with the land, ya. Jadi mengikuti tanahnya, mengikuti wilayahnya. Nah, kemudian perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pembatasan wilayah atau perbatasan ya, perbatasan wilayah, ya ini dilakukan dengan cara dekolonisasi. Nah, tentu saja ini berlaku bagi negara-negara yang sebelumnya atau yang predesesornya itu adalah negara penjajah. Ya, kemudian ketika beralih kepada negara jajahannya, ya, lalu penyelesaian itu dengan cara dekolonisasi, yaitu melepaskan diri dari penjajahan, ya, seperti misalnya Indonesia terhadap Belanda, ya. Kita memisahkan diri dari melepaskan diri dari
pemerintah kolonial Belanda. Kemudian tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh predesesor yang terkait dengan persahabatan, kemudian dengan persekutuan atau netralitas, nah ini tidak mengikat. Ya. Artinya silakan saja negara suksesor, gitu ya, apakah mau melanjutkan ataukah tidak, ya, ini ya, diserahkan kepada negara yang bersangkutan. Nah, kemudian bagaimana keanggotaan pada perjanjian-perjanjian internasional yang multilateral. Nah, menurut Konvensi Wina 1978 itu tidak ada kewajiban untuk meneruskan. Jadi kalau ada perjanjian internasional yang sudah dibuat oleh negara predesesor, ya, kemudian berganti kepada suksesor, suksesor ini tidak punya kewajiban untuk meneruskan. Artinya apa? Artinya boleh meneruskan, boleh tidak. Nah, tapi terikat berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Jadi serahkan kepada kebiasaan internasional. Bagaimana sih biasanya kalau suatu negara baru ya menempatkan perjanjian-perjanjian multilateral yang sudah dibuat oleh negara lamanya atau dari predecessor state-nya, gitu ya. Nah, jadi ini diserahkan pada hukum kebiasaan internasional. Nah, sedangkan untuk traktat bilateral dapat diteruskan atau tidak. Nah, seperti misalnya antara Indonesia dan Australia, ya, yang menyangkut celah Timor. Nah, pemerintah yang baru, pemerintah Timor Leste itu bisa meneruskan atau tidak perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Boleh secara terang-terangan atau tidak, mau menolak atau mau meneruskan ataukah tidak. Jadi terserah kepada negara yang bersangkutan. Nah, sedangkan traktat-traktat yang berkait dengan HAM, ya, sifatnya erga omnes. Erga omnes itulah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Ya. Jadi hak asasi manusia itu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Mungkin bukan hanya dihormati, tapi juga dipenuhi, ya, dihormati, dipenuhi oleh negara suksesornya. Jadi tidak bisa di dalam bidang hak asasi manusia, misalnya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, ya, kemudian salah satu provinsi atau salah satu bagian dari Indonesia itu kemudian memisahkan diri dan membentuk negara baru, maka negara baru itu harus tetap melanjutkan treaty atau perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Karena apa? Karena hak asasi manusia itu bersifat erga omnes, artinya kewajiban negara untuk mengakui, menghormati, dan memenuhinya tentu, ya. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan perjanjian internasional, ya. Nah, lalu bagaimana dengan kebangsaan atau nasionalitas orang-orangnya atau penduduknya yang semula nasionalitasnya mengikuti predecessor state-nya, negara yang sebelumnya, ya. Apakah kebangsaan atau nasionalitas warga negara itu mengikuti predecessor atau mengikuti suksesornya. Ya. Nah, ternyata juga di dalam praktek itu beragam, ya. Beragam. Seperti
misalnya di Indonesia itu juga ketika Timur menjadi Timor Leste, ya, ada ada dua pilihan di situ. Jadi mereka yang otomatis menjadi warga negara Timor Leste, ya, yang sebelumnya adalah warga negara Indonesia, tapi kemudian setelah Timur menjadi Timor Leste, lalu berubah secara otomatis menjadi warga negara Timor Leste. Nah, tetapi ada di antaranya juga yang menginginkan tetap menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu tidak semua warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste saat itu beralih nasionalitasnya atau kebangsaannya menjadi warga negara Timor Leste, ya. Tetapi tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Nah, tapi karena di Indonesia itu tidak boleh ada warga negara yang punya double kewarganegaraan, lalu yang berlaku adalah salah satu, mau Timor Leste atau menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu terjadi pada Timor Timur yang menjadi Timor Leste, gitu ya. Jadi intinya dalam penyelesaian berbagai hal yang terkait dengan suksesi itu bisa berbagai macam, ya. Nah, ada yang dilakukan dengan perjanjian, ya. Kemudian ada juga yang melalui kebiasaan internasional, ya. Salah satu contoh misalnya adalah tentang Cekoslovakia. Ada Republik Ceko dan ada Slovakia. Nah, ini semula itu Cekoslovakia. Ini Cekoslovakia juga dulu sepak bolanya bagus sekali, gitu ya, di Eropa. Kemudian sekarang pecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia, ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, pada tahun 93 Cekoslovakia itu memikul semua tanggung jawab internasional Cekoslovakia. Jadi ini seperti seperti Rusia sebagai penerus Uni Soviet, yang ke Cekoslovakia ini Slovakianya, ya, itu Slovakianya itu kemudian memikul semua tanggung jawab internasional, ya, dari Cekoslovakia. Nah, saya pun belum begitu lama memahami kedua negara ini, ya. Jadi, setelah menjadi Republik Ceko dan Slovakia itu betul-betul baru pahamnya itu belakangan, ya, karena saya masih berasumsi, ya, ketika orang menyebut Ceko itu seperti kepanjangan dari Cekoslovakia, gitu ya. Ternyata itu dua hal yang berbeda, Ceko dan Slovakia, ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diundang makan malam di Ambarukmo, ya, di Hotel Ambarukmo, ya, oleh duta besar Ceko, duta besar Ceko di Indonesia, ya. Nah, makan malamnya itu di Ambarukmo, kemudian saya ngobrol tentang apa saja yang menjadi produk dari Republik Ceko, gitu ya. Dia katakan, kalau dulu kan saya ketika masih SMP atau SMA di Indonesia yang terkenal itu produk sepatunya, ya, produk sepatu ada yang namanya sepatu Ceko, ya. Nah, sepatu Ceko itu kalau cowok, ya, misalnya
itu punya hak yang tinggi ya, mungkin lebih dari berapa, sekitar lebih dari 5 cm lah, 7 cm bahkan 10 cm gitu ya. Jadi kayak high heel ya, high heel tapi tidak seperti high heel-nya yang perempuan ya. High heel-nya lebar gitu ya, lebar. Jadi lebar tapi tinggi gitu ya. Mungkin kalau Anda browsing ya tentang sepatu Ceko masa lalu itu pemuda masa lalu lah gitu ya, remaja masa lalu itu pakaiannya cutbray ya. Jadi dari atas sempit, kemudian di bawah lebar sekali gitu. Itu namanya dulu cutbray. Nggak tahu kenapa disebut cutbray, karena mungkin di atasnya ciut, ke belakangnya itu gede, jadi melebar di bawah, disebut sebagai cutbray ya. Ini saya mengalami itu gitu ya, mengalami memakai sepatu hak tinggi ya, high heel tapi lebar. Kalau yang putri kan high heel-nya sempit ya, kecil sekali ya. Nah, ketika berbicara dengan dubes tersebut ya, apakah Anda mengenal produk Ceko, katanya begitu ya. Saya bilang ya, saya tahu produk Ceko itu sepatu, saya bilang itu ya, sepatu dengan hak tinggi ya bagi cewek cowok gitu ya. Nah, tapi dia bilang, Anda kenal nggak yang sebenarnya sekarang masih eksis gitu ya, sepatu tapi bukan dengan model hak tinggi ya, seperti biasa yang dipakai oleh pelajar, oleh pramuka gitu ya di Indonesia, katanya begitu ya. Saya baru teringat bahwa ketika SMP itu memakai sepatu pramuka ya, itu mereknya Bata gitu ya. Bata ya. Saya berasumsi itu buatan Indonesia karena mereknya kan Bata gitu ya. Tapi ternyata dia menyatakan bahwa itu produk Ceko, produk negara kami gitu ya. Padahal saya berasumsi ya produk sepatu Ceko itu yang tinggi itu, bukan untuk pelajar. Nah, dia bilang produk sepatu kami itu sekarang banyak beredar di Indonesia dengan merek Baca. Ternyata membacanya itu bukan Bata, ya, tapi Baca. baru tahu ya beberapa tahun belakangan ini bahwa sepatu Bata itu ternyata merek dari Republik Ceko, dan dulu tentu merek Cekoslovakia. Nah, ini contoh sekarang Cekoslovakia itu menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Jadi dulu asumsi saya ya yang namanya Ceko itu ya Cekoslovakia gitu ya. Ternyata sekarang berpisah antara Republik Ceko dan Slovakia ya. Kemudian Yaman juga ya pecah menjadi Republik Arab Yaman ya, dan Republik Demokratik Rakyat Yaman ya. Nah, ini diselesaikan dengan perjanjian penyatuan ya antara Republik Arab Yaman dan Republik Demokratik Rakyat Yaman menjadi Republik Yaman. Jadi sekarang itu menjadi Republik Yaman, dan itu penyatuannya itu melalui perjanjian. Perjanjian tahun 1993 ya. Itu contoh. Kemudian Uni Soviet tadi sudah saya jelaskan ya, pada
21 Desember 1991 ya, menjadi Perserikatan Negara-Negara Merdeka dan mengakui keterikatan Uni Soviet terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Kemudian disepakati juga bahwa Rusia merupakan penerus Uni Soviet ya, di PBB. Nah, ini Uni Soviet yang pecah menjadi negara-negara yang masing-masing merdeka, gitu ya. Kemudian di negara-negara Baltik, ya, misalnya adalah negara-negara jajahan Kaisar Turki Utsmani. Ya. Nah, beberapa wilayah Soviet seperti Estonia, Latvia, dan Lituania ini mengklaim haknya kembali sebagai negara. Karena apa? Karena dulu sebenarnya itu mantan negara-negara jajahan Utsmani, Kaisar Utsmani, ya. Dan dianeksasi oleh Uni Soviet. Nah, jadi kemudian negara-negara Estonia, Latvia, dan Lituania sekarang menjadi negara-negara merdeka, ya. Itu sebenarnya adalah ex kerajaan Turki Utsmani yang kemudian dianeksasi, dikuasai oleh Uni Soviet dan sekarang berpisah lagi, ya. Nah, itu kemudian dilakukan pengakuan oleh Soviet dan menjadi anggota PBB sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, terkait dengan Yugoslavia yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa Yugoslavia itu berbeda dengan Uni Soviet, sama-sama pecah, ya, sama-sama pecah, tapi berbeda dengan Uni Soviet. Ya. Nah, perpecahan itu terutama dipicu karena memang ada perang saudara di sana, mungkin sisa-sisanya sampai sekarang itu masih membekas, ya, yaitu antara etnis Bosnia dan Serbia. Nah, pada 91 ini lebih dulu dari pecahnya Soviet sebenarnya, gitu ya. Slovenia dan Kroasia menyatakan kemerdekaan dan diakui oleh Uni Eropa. Kemudian tahun 92 Bosnia Herzegovina menyatakan merdeka. Serbia dan Montenegro menjadi Republik Federal Yugoslavia. Ini pecah bersatu, ya, kemudian macam-macam lagi. Nah, kemudian contoh yang lain yang juga mungkin sangat berbeda, ya, apa yang terjadi pada Hong Kong, ya. Nah, jangan lupa bahwa Hong Kong itu pernah dikuasai oleh Inggris selama 99 tahun, ya. Artinya kekuasaan Hong Kong itu kemudian diberikan kepada Inggris selama 99 tahun, dan itu merupakan apa, ya? Jadi Inggris itu menyewa dari RRC, ya, dari Tiongkok, ya. Dan mulai 1 Juli 1997 Hong Kong itu dikembalikan lagi ke RRC, ya, dan menjadi Hong Kong Special Administrative Region. Jadi boleh dikatakan sekarang apakah masih berlaku atau tidak. Dulu ada istilah Cina itu dengan dua sistem, gitu ya. Jadi sistem ekonominya sistem kapitalis dan sistem sosialis, ya. Kapitalisnya karena ada Hong Kong di situ yang mengikuti Inggris, sedangkan sosialisnya yang mengikuti RRC-nya itu sendiri, ya. Tapi sekarang secara ekonomi sudah sulit untuk dikatakan bahwa Cina itu merupakan
negara sosialis ya, karena sudah sangat kapitalistik sekarang ini ya. Tetapi politiknya tetap menganut sistem politik sosialis ya. Nah, itu saya kira beberapa contoh praktek di dalam suksesi, dengan kata lain bahwa tidak ada kesamaan ya di dalam menyelesaikan masalah suksesi. Jadi bagaimana perpindahan kekuasaan dari negara yang satu ke negara yang lain, negara predecessor kepada negara suksesor ya. Ternyata meskipun sudah ada konvensinya ya, tapi konvensi itu hanya mengatur terkait dengan treaty ya, dan yang mengatur yang lebih lanjut lagi ya, yang lebih komprehensif ternyata sampai sekarang pun juga belum berlaku ya. Yang berlaku apa? Yang berlaku ya apa yang dipraktekkan oleh negara-negara sekarang, yang pada umumnya adalah menggunakan perjanjian internasional ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka ya. Apakah perjanjian internasional akan diteruskan oleh negara suksesornya atau tidak, ya diperjanjikan saja. Bagaimana nasib dari arsip-arsip, kemudian kekayaan-kekayaan negara predecessor, apakah semua beralih kepada negara suksesor? Ya dalam prakteknya juga ternyata kasuistis, ya tidak bisa dikebiah-uyah. Ya. Kemudian juga yang menarik itu adalah ketika Soviet bubar, ya, ada yang mewakili Uni Soviet sekarang ini, yaitu Rusia. Ketika Yugoslavia pecah, ternyata tidak ada yang mewakili Yugoslavia di masa lalu. Jadi sekarang ini negara-negara pecahan dari Yugoslavia itu tidak ada yang menggantikan negara Yugoslavianya di PBB, tetapi masing-masing negara yang sudah pecah ini menjadi anggota sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang mewakili di awal. Demikian juga Hong Kong ya. Hong Kong itu penyelesaiannya adalah dengan perjanjian internasional antara Inggris dengan Cina ya. Yang jelas kalau ini boleh dikatakan merupakan satu kontraktual treaty ya. Jadi satu perjanjian internasional yang bersifat kontrak gitu ya. Karena ini sewa menyewa lah. Hong Kong itu kan seperti sebuah pulau yang kemudian itu disewakan selama hampir 100 tahun atau tepatnya dari 99 tahun ya, disewakan oleh Cina kepada Inggris, dan Inggris membangun Hong Kong itu dengan caranya sendiri, yaitu melalui ekonomi kapitalis ya, yang ternyata ketika ditangani oleh Inggris ya, Hong Kong ini melesat ya, perekonomiannya jauh meninggalkan wilayah-wilayah Cina yang lain atau wilayah Cina mainland ya. Nah, sehingga Hong Kong ini boleh dikatakan menjadi salah satu pusat perekonomian dunia juga gitu ya. Tapi ternyata sekarang wilayah-wilayah yang lain pun juga tidak kalah majunya dari Hong Kong ya. Jadi kalau kita ke Hong Kong itu hampir sama lah kita kondisinya itu seperti di negara-negara Eropa atau di negara Amerika misalnya gitu ya. Jadi luar biasa perkembangannya ya. Tapi sekarang wilayah-wilayah yang lain juga sudah menyamai Hong Kong ya. Waktu beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan atas pendidikan Indonesia yang ditempatkan di Cina. Dia menyatakan, dia bertanya kepada saya, Pak Nandang pernah ke Hong Kong nggak? Saya bilang sering, baik untuk tujuannya memang ke Hong Kong mengikuti acara di sana maupun juga transit, karena ini
Hong Kong ini kan seperti Singapura ya. Di masa lalu Hong Kong itu tempat transit pesawat-pesawat yang dari Asia menuju Eropa ya, atau menuju Amerika atau sebaliknya, itu mesti transitnya di Hong Kong gitu ya. Nah, sehingga saya kalau ada tugas-tugas ke luar negeri atau ada undangan-undangan dari luar negeri, itu mesti transitnya di Hong Kong gitu. Jadi kalau saya diundang ke Eropa misalnya ya, transit di Hong Kong ya. Nah, sehingga Hong Kong itu betul-betul sangat maju ya. Seperti Singapura lah keadaannya sekarang. Nah, dia katakan sudah pernah ke Cina yang lain nggak, bagian ke mainlandnya waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu itu saya bilang belum pernah ke mainland gitu ya. Dia bilang, sekarang itu Hong Kong itu nggak ada apa-apanya katanya. Hong Kong itu nggak ada apa-apanya. Sudah di sana pun juga sudah sangat maju gitu ya. Nah, ternyata ketika saya ke Cina daratan gitu ya, bukan ke Hong Kong, ke mainlandnya, ke beberapa kota di sana ternyata iya luar biasa gitu ya. Misalnya ke Shanghai, ya, ke Nanjing, ke apalagi beberapa kota yang lain itu luar biasa kemajuannya. Ya. Nah, ini bagaimana suksesi juga mempengaruhi kemajuan dari negara yang bersangkutan. Ya. Suksesi juga terjadi, mungkin tidak ada di dalam catatan, terhadap Amerika ya. Di Amerika itu juga salah satu negara bagiannya itu ternyata terpisah ya, terhalang oleh negara Kanada. Ya. Nah, itu ternyata Amerika membeli negara bagian yang bersangkutan dari Soviet, sehingga letaknya itu jauh dari Amerika tapi merupakan negara bagian dari Amerika. Ya. Nah, berarti kan penyelesaiannya itu, suksesinya itu melalui perjanjian internasional antara Amerika dan Uni Soviet dulu. Ya. Nah, itu saya kira beberapa contoh ya tentang suksesi negara. Ya. Baik, saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Dan kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya.